Mahfud MD, Skakmat Amin Rais soal tim percepatan reformasi hukum. Si tua bangka kembali berulang, sungguh kasihan bapak tua yang satu. Ya, Mahfud MD belum lama ini membentuk sebuah tim yang dinamakan Tim Percepatan Reformasi Hukum yang dibentuk berdasarkan SK Menko Polhukam nomor 63 tahun 2023. Tim ini dibentuk dengan sebuah alasan utama, yaitu banyaknya permasalahan hukum di negara ini. Salah satu masalah yang banyak ditemukan adalah di sektor peradilan dan penegakan hukum, misalnya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Hakim Agung. Ada juga permasalahan di sektor agraria dan sumber daya alam yang rentan diselewengkan oleh mafia pertanahan dan pertambangan. Selain itu ada juga masalah pada sektor perundang-undangan yang butuh perbaikan secara komprehensif. Dengan banyaknya permasalahan itu, maka tim akan diminta untuk melahirkan naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan. Kemudian hasil rekomendasi akan disampaikan kepada Mahfud dan diteruskan kepada Presiden Jokowi. Tim ini dibagi menjadi 4 kelompok kerja yang berasal dari unsur praktisi hukum, pemerintah, akademisi, dan tokoh masyarakat. Salah satu yang sudah kita kenal adalah Najwa Shihab yang masuk dalam kelompok kerja bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi. Masing-masing anggota dalam tim ini bekerja independen tanpa intervensi, tidak bisa disetir oleh pemerintah dan tidak digaji oleh Mahfud. Tim ini kemudian mendapatkan respon keras dari seorang bapak tua yang bernama Amin Rais. Bagi Anda yang masih berharap orang ini mau jalan kaki dari Jakarta ke Jogja, mungkin bisa belajar move on dan mengikhlaskan mulai dari sekarang. Harapan kita makin lama makin kecil dan setipis kartu ATM. Amin Rais bilang tim percepatan reformasi hukum adalah bentuk penghinaan terhadap presiden terpilih nanti, karena presiden selanjutnya diminta untuk melanjutkan sebuah Indonesia yang menginjak-injak dan mengacak-ngacak dunia hukum. Kondisi tanpa hukum Indonesia di zaman Jokowi terus dilanggengkan oleh presiden pilihan rakyat. Dia menilai rekomendasi dari tim tersebut dikhawatirkan tak bisa membawa perubahan dan tidak akan digunakan oleh presiden selanjutnya. Karena itu dia sarankan agar tim tersebut tidak perlu dilanjutkan. Bahkan ada narasi bahwa tim ini sengaja dibentuk oleh Mahfud untuk mengamankan posisi Jokowi. Dari sini saja kalian sudah bisa menilai apakah narasi ini bermutu atau cuma narasi sampah yang digaungkan atas dasar benci kepada pemerintah. Tapi ada yang lucu dari komentar Mahfud ketika ditanya soal kritik terhadap tim ini. Mahfud menjawab dengan santai tapi telak. Dia bilang statement Amin Rais tidak usah dikomentari. Dia bilang begini, nggak perlu dikomentari lah kalau Pak Amin Rais. Anda silahkan komentari sendiri, kata Mahfud. Biasanya jawaban-jawaban dari Mahfud MD sangat logis, terukur, dan mudah dipahami. Tapi kalau sampai dia males meladeni kritikan dari Amin Rais, artinya Amin Rais ini sudah kelewat batas. Amin Rais sudah seperti anak kecil yang rewel, yang nggak penting untuk diladeni. Sesekali dia memang pantas dipermalukan seperti ini. Biar publik tahu ada seorang bapak tua yang bukannya makin bijak seiring bertambahnya usia, tapi malah makin mirip dengan anak-anak rewel yang minta dibelikan es krim. Mungkin ada sebaiknya Mahfud membentuk tim lain untuk menyenangkan Amin Rais. Misalnya tim percepatan acara jalan kaki Jakarta Jogja. Siapa tahulah Amin Rais bisa terharu sehingga bisa membuatnya semangat untuk jalan kaki. Nyaris nggak ada yang benar dari Jokowi di mata seorang Amin Rais. Di balik setiap ide, kebijakan, dan tindakan dari pemerintah selalu dibalas dengan pesan yang tidak bermutu. Ocehannya tidak pernah ada yang benar. Dia selalu pintar mencari celah untuk mencari-cari keburukan orang lain. Presiden cawe-cawe dibilang mau intervensi. Presiden meminta Mahfud MD melakukan reformasi hukum. Dituduh mau mengamankan posisinya. Apakah Amin Rais mau jadi presiden tapi tidak kesampaian sehingga ribet terus? Atau kepengen juga jadi menteri di kabinet Jokowi? Ya maaf saja, dengan sikap yang arogan dan cara bicara seolah tidak beradab, Amin Rais bahkan nggak pantas menjadi Kepling. Cara dia memberikan kritikan sudah melewati batas normal dan etika. Dia pikir dia sudah hebat karena bisa mengkritik dengan narasi-narasi yang membodohi masyarakat. Ada alasannya kenapa netizen memberikan banyak julukan kepada Amin Rais. Yang paling sering itu adalah gelandangan politik. Coba aja perhatikan Amin Rais kalau sedang merepet. Dia selalu keluar-keluar kayak orang yang kurang perhatian. Sungguh kasihan bapak tua yang satu ini. Sudah benar yang dilakukan Mahfud, nggak usah komentari Amin Rais. Biarkan seperti angin lalu, biarkan dia teriak sepuasnya. Kalau udah capek, lama-lama berhenti juga. Kalau diladeni, nanti jadi besar kepala, padahal cuma seorang pecundang politik, gelandangan politik. Apa yang dilakukan Amin pada pemerintah Jokowi bukan cuman kali ini saja.
Sejak kekalahan Prabowo Subianto, capres yang didukung oleh Amin Rais pada Pilpres 2014 lalu, Amin Rais benar-benar menempatkan dirinya sebagai antitesis sejati Presiden Jokowi. Sejak Jokowi memerintah, ia begitu setia menghantam Jokowi dengan berbagai kritik yang sungguh nggak masuk akal, yang teramat sulit dicerna akal sehat. Mantan Ketua MPR RI itu kerap menyampaikan argumen-argumen yang bersifat adu domba, yang pada akhirnya memicu terjadinya polarisasi di tengah masyarakat. Berbagai bualan-bualan yang ia lontarkan selama ini telah berhasil memprovokasi kelompok masyarakat tertentu untuk bersikap apatis terhadap pemerintah. Semakin senja usianya, Amin Rais justru semakin tidak karuan menyerang Jokowi. Ia yang kerap bicara provokatif itu semestinya meniru sosok mantan Presiden B.J. Habibie yang benar-benar menikmati masa tuanya tanpa direcoki oleh hiruk-pikuk politik yang penuh intrik itu. Sekalipun Habibie masih sangat layak berpolitik, namun ia lebih memilih menyepi. Tapi Amin Rais memang bukan Habibie. Ia memang politikus sontoloyo. Saking sontoloyonya, Allah pun turut diseretnya ke ranah politik untuk melampiaskan rasa bencinya kepada Jokowi. Hanya karena ketidaksenangannya kepada Jokowi, dalam sebuah tausiahnya ia pernah menyebut bahwa Jokowi adalah musuh Allah yang harus dihancurkan. Sadis bukan? Apakah dia wakil Tuhan? Sehingga ia dapat mengkategorikan siapa musuh dan sahabat Allah. Atau Amin Rais sepertinya telah menempatkan dirinya sejajar dengan Tuhan. Ya sungguh sebuah pemikiran yang sangat dangkal, picik, dan menyesatkan. Di rumah Allah ia menyuarakan kebencian. Di rumah Allah ia menyuarakan berita bohong. Di rumah Allah juga ia mengajak orang untuk saling mendem. Dalam umurnya yang sudah usul, setiap ucapan yang keluar dari mulut seorang Amin Rais layaknya memberi kesejukan pada bangsa yang besar ini. Harusnya begitu. Ini bukan malah menimbulkan kegaduhan dan pertengkaran antar kelompok yang berbeda yang pada akhirnya akan merusak tali silaturahmi dan persaudaraan antar sesama anak bangsa. Pendidikan Amin Rais yang cukup mentereng itu, seorang profesor bergelar doktor, ternyata nggak lantas membuatnya mampu berkomunikasi sementereng berbagai gelar yang melekat padanya. Kemampuannya berkomunikasi sangat jelek, bicaranya aneh dan sampah. Ia asbun asal bunyi dan terlalu banyak bacot. Keanehan seorang Amin Rais kembali muncul kemarin. Dicegahnya salah seorang kader PAN nih, yang saat ini juga duduk sebagai wakil ketua DPR RI Taufik Kurniawan untuk berpergian ke luar negeri oleh KPK waktu itu membuatnya berang. Amin Rais selalu menyerang lembaga anti rasuah itu dengan berbagai ucapan sontoloyonya. Ia menilai bahwa pencegahan Taufik Kurniawan oleh KPK waktu itu merupakan sebuah upaya penjungkir balikan keadilan yang luar biasa. Ia menganggap bahwa KPK telah melakukan tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. Mungkin Amin Rais lupa, seorang Setia Novanto pun ketua DPR, ketua umum Partai Golkar yang merupakan partai pendukung pemerintah telah dipenjarakan KPK karena melakukan korupsi. Kurang berani apa lagi KPK coba? Tebang pilihkah yang mana? Kalau KPK tebang pilih, KPK seharusnya tidak menangkapi atau menersangkakan para politikus yang berasal dari partai-partai pendukung pemerintah. Tapi nyatanya bukan begitu. KPK nggak ada urusan apakah dari partai koalisi pemerintah ataupun dari oposisi. Ya kalau salah ya tangkap. Jadi memang pernyataan ngawur Amin Rais tentang pembelaannya terhadap kadernya di PAN itu waktu itu dan tentang tuduhan tidak berdasarnya yang menyebut bahwa KPK telah berlaku tidak adil dengan melakukan praktik tebang pilih dalam menindak para koruptor di negeri ini dibantah oleh mantan ketua MK sendiri yaitu Mahfud MD. Ia dengan keras menentang siapa saja yang ingin mencoba-coba merusak bangsa ini dengan perilaku korup yang kerap ditujukan oleh para pejabat negara selama ini. Dan ketika Setia Novanto misalnya ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka korupsi EKTP, dia berulang-ulang mendesak agar Setia Novanto segera mundur dari jabatan. Kecintaannya terhadap KPK itu pula lah yang mengakibatkan Mahfud MD segera bereaksi terhadap pernyataan Amin Rais tersebut. Lewat cuitannya, di akun Twitternya waktu itu ia membungkam Amin Rais.